JSC Podcast. Nah, kali ini bersama dokter spesialis mata JSC Group. Beliau juga menjabat sebagai Pediatric Ophthalmology and Strabismus Division JSC Group, Dr. Gusti Suwardana, spesialis mata konsultan. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Apa kabar, Dok? Baik. Sehat, Dok ya? Alhamdulillah. Selalu semangat. Kemarin terakhir ngikutin olahraga, Dok ya? Yo. Dokter, kita hari ini ngebahas tentang myopia kontrol. Ya, dari bahasanya aja myopia kontrol. Berarti mungkin kalau teman-teman nih pahamnya mata minus. Dikontrol. Mungkin secara garis besar pasti sahabat JSC udah paham tentang mata minus. Nah, mungkin dokter bisa nggak, Dok, jelasin, Dok, sedikit tentang myopia itu apa sih, Dok, mata minus? Mata minus itu kalau dalam bahasa yang sederhana itu mata dekat. Oke, mata dekat. Dia bisa jelas melihat dekat, tapi susah melihat jauh, kan? Iya. Jadi mata dekat, near vision. Iya. Ya. Nah, karena susah melihat, bila diberikan kacamata minus, baru dia bisa melihat jauh, kan begitu kan? Yes, betul. Sehingga disebutnya, oh, orang minus dia minus gitu. Dalam bahasanya kan miopia. Bahasa medisnya miopia. Nah, jadi seperti itu. Oke. Terus kan kalau kita bicara mata minus itu pasti identik dengan kacamata, Dok. Iya. Jadi dulu juga tiap orang tuh kalau mata minus ya kacamata. Nah, dengan kacamata pun mungkin ya udah selesai gitu, Dok. Benar nggak, Dok? Seperti itu, Dok. Statement, Dok. Ya. Benar, Dok. Itu namanya myopia correction. Myopia correction. Iya. Jadi dikoreksi untuk menghilangkan gejalanya supaya dia bisa melihat jauh. Diberikan kacamata minus, lensa kontak atau apapun itu adalah untuk supaya dia bisa melihat jauh. Kalau tidak diberikan, nah, kan gitu kan? Kalau tidak diberikan dia hanya bisa melihat dekat. Dan tergantung lagi berapa derajatnya, kan begitu. Minus berapa. Makin tinggi minusnya, makin dekat. Makin kecil minusnya, makin jauh dia bisa melihat sesuatu, kan begitu kan. Makin tidak minus, makin oke. Kan gitu kan? Oke. Siapa aja, Dok, yang kira-kira apakah semua manusia itu dari lahir udah cenderung mata minus, tuh? Oh, belum tentu. Belum tentu. Ya. Karena saya juga nggak minus, Dok. Kalau kita lihat dari riwayat orang tua, kalau salah satu atau salah dua orang tua ada minus, maka kemungkinan anak itu berkembang menjadi minus itu besar. Satu orang bisa, kalau dua orang lebih besar peluangnya untuk menjadi minus pada generasi berikutnya. Bakatnya itu seperti itu. Nah, sekarang apakah akan dia menjadi minus pada sejak dini, tergantung bagaimana gaya hidup anak itu sejak dini. Oke, jadi tadi peran pertama orang tua dari genetiknya Genetically ada. Bisa jadi salah satu atau salah dua. Ya. Yang kedua, tambah gaya hidup. Gaya hidup yang disebut faktor lingkungan, itu namanya faktor lingkungan sekarang. Genetik dan lingkungan. Jadi faktor lingkungan itu adalah ngelihat dekat, menggunakan mata dekat terus-menerus, sering mungkin, sejak dini, intens. Itulah yang memudahkan mengekspresikan yang tadinya tidak ada menjadi ada, atau yang tadinya ada kecil menjadi ada besar. Ada yang mengakselerasi untuk minus itu bisa bertambah menjadi banyak. Berarti kan kita tahu, Dok, ya, semenjak mungkin pandemi atau era sekarang era gawai loh, kayak gadget ya, Dok, ya. Betul. Dulu zaman saya sekolah mana ada megangnya, Dok. Ya, kan nggak ada TV aja, Dok, TV siang main bola, keluar. Iya, betul. Teman saya jarang yang kacamata. Sekarang ini tuh faktor lingkungan, Dok, ya. Nah, even tidak ada faktor dari orang tua, orang tuanya dua-duanya normal, kakek neneknya normal, bukan berarti bahwa cucu-cucunya itu akan bebas dari itu. Dalam kondisi sekarang ini. Tidak jarang kita temu dalam praktek bapak ibunya normal, kemudian mungkin dia berasumsi bahwa anaknya dia pasti akan normal juga. Sampai akhirnya mendapat surat cinta dari
Pak Guru, Bu Guru untuk memeriksakan anaknya ke dokter mata. Ternyata minusnya sudah besar-besar. Itu yang kita dapat di dalam praktek sehari-hari. Jadi gitu. Oleh karena itu, walaupun orang tuanya normal, apalagi ada riwayat minus, marilah kita cek sejak dini supaya kita bisa menentukan apakah anak masuk dalam kelompok itu atau tidak. Sehingga kita apakah perlu melakukan intervensi atau tidak. Kan begitu kan. Melakukan intervensi, memberikan kacamata atau whatever itu dalam arti kata, satu, menghilangkan keluhan dia supaya dia mampu melakukan aktivitas di sekolah, dia mampu bersosialisasi di sekolah, tidak harus dari bangku belakang terus dia ke depan hanya untuk melihat papan tulis sebentar, kemudian balik lagi untuk menulis ke sekolah. Itu yang beberapa dialami oleh anak-anak, bukan hanya pernah, cukup banyak yang begitu keluhan seperti itu. Ya, oleh karena itu ada kemudian istilahnya kontrol, miopia kontrol. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ya pengendalian. Ya, kita menghilangkan itu suatu hal yang mustahil. Tapi bagaimana upaya-upaya kita untuk memperkecil kecepatan pertambahan, barangkali itu yang ditawarkan oleh para ahli. Ya, kalau kacamata saja, kacamata biasa atau lensa kontak biasa, dia tidak bisa mengurangi itu. Dia tidak mampu untuk melakukan itu. Ya, tapi ini tentu sifatnya harusnya ada multidisiplin dalam arti kata satu gaya hidupnya harus diatur. Outdoor activity juga dilakukan. Outdoor activity minimal 1,5 jam sehari misalkan, seperti itu. Ada ilmu yang mengatakan. Jadi 1,5 jam itu cukup dia ada outdoor activity. Kemudian kalau membaca setiap 20 menit dia melihat dekat atau aktivitas apapun yang dekat, berhentilah barang beberapa saat. Kan begitu kan? Nah, supaya mata itu ada jeda untuk istirahat. Ya, jeda istirahat. Dengan demikian kita berangsangan untuk menjadi itu berkurang. Bukan berarti hilang sama sekali. Tapi jujur dok ya. Ya. Saya mungkin mewakili teman-teman sahabat JS ya dok. Teorinya memang mudah dok. Ya. Ya pada prakteknya, ya saya juga punya anak dok ya. Kadang tadi dokter bilang outdoor activity. Seorang anak tidak mungkin tidak lepas dari gawai. Belum TV. Ya. Hiburan, entertain segala macam. Persis. Dari belajar pun pindah ke game segala macam, semua pasti monitor. Yeah. Nah, kan sangat susah dok ya, sangat sulit dok ya. Udah matanya minus, mungkin belum minus, bapak ibunya nggak minus, anaknya minus ya karena itu dok. Yeah. Sulit dok, sulit banget. Gimana tuh dok? Maksudnya kan tadi dokter bilang harus screening sejak dini. Oke, datang ke dokter, ada ukuran lah, ada mata minusnya, kacamata mungkin di awal. Nah, apakah kacamata sekali selesai dan kenapa harus dikontrol gitu dok? Kan kacamata udah selesai ya udah. Yeah. Kenapa dok harus dikontrol? Iya, persis. Jadi kita sekarang kan bagaimana upaya-upaya kita supaya minus itu tidak dengan berjalannya waktu makin banyak. Karena kita ingin supaya anak-anak itu jangan menjadi minus tinggi. Jangan jadi minus tinggi. Jangan menjadi minus tinggi. Harapannya kalau bisa begitu. Kalau bisa jangan jadi minus. Iya. Benar. Kan begitu kan. Kalau memang bisa jadi minus, kenapa tidak? Kan begitu kan. Nah, tapi yang sudah minus bagaimana? Nah, itu yang kita kontrol. Oh, oke. Ya. Kadang-kadang kan sudah apa istilahnya? Sudah selesai berantem baru ingat ilmu silat atau sebaliknya. Setelah lewat baru belajar ilmu silat kan begitu kan. Masalahnya seperti itu. Jadi kita tidak siap menghadapi era saat ini. Kalau dulu mengatakan sehat fisik dan mental kan gitu kan. Iya. Nah sekarang sehat fisik mental mata pun harus sehat. Banyak ya semuanya harus sehat. Tidak minus kita anggap sehatnya tidak minus kan begitu kan. Iya. Nah untuk menciptakan itu kan harus didesain sejak dini. Ibaratnya kita berlayar deh contohnya. Jangan sudah mau nyemplung baru nyari
Pelampung. Pelampung, padahal pelampung juga kagak ada. Kan begitu. Jadi kelelep aja udah. Kan begitu. Betul, Dok. Nah, jadi semua dipersiapkan, kita persiapkan. Sebelum masuk ke situ kita siapkan bagaimana supaya waktu dini seperti apa, yang gaya hidup yang bagus seperti apa. Tidak mudah memang, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Masih possible dilakukan. Masih possible dilakukan. Ya, upaya itu adalah dalam upaya untuk supaya jangan jadi minus yang tinggi. Harapannya begitu. Minus tinggi itu berapa sih, Dok? 5 ke atas. 5 ke atas. Ada literatur yang mengatakan 6 ke atas gitu loh. 5 atau 6 itu sudah. Jadi seorang anak ketika misalnya umurnya 6 tahun, Dok, ya yang wajar normalnya mungkin dia masih minus 1 atau 2 gitu. Tidak minus. Tidak minus, yang normal ya. Yang normal. Yang normal kan tidak minus. Ya tapi kan zaman sekarang kan gitu. banyak banget yang kacamata, Dok. Oke. Kalau memungkinkan kan seperti itu. Nah, yang paling penting sebetulnya bagaimana dengan kita mengetahui ilmunya ini, diharapkan bagaimana kita menunda onset minus supaya minus itu tidak terjadi pada usia dini. Kan begitu kan? Oke. Konsepnya. Karena makin dini onsetnya, peluang dia akan menjadi minus tinggi itu besar. Kan seperti itu. Nah, kalau kita bisa menunda onset, bagus. Kalau onsetnya tidak bisa tunda, bagaimana sekarang mengendalikan hal-hal? Nah, tadi kita katakan perilakunya kita coba rubah dengan cara aktivitas dekatnya kita atur, sedemikian outdoor activity, kan sudah kita kemukakan tadi. Kemudian barangkali ada alat-alat khusus yang perlu bisa membantu. Misalkan menggunakan kacamata. Kacamata yang tentu yang ikut berperan dalam upaya untuk memperkecil peluang penambahan minus. Ada namanya DIMS namanya, Defocus Incorporated Multiple Segment. Jadi ada teknologi kacamata yang seperti itu. Memang tidak bisa kita terapkan pada semua kasus dalam arti kata, karena setiap kita ngomong teknologi kadang-kadang ada biaya yang harus benar. Ya. Ini kan tergantung sekarang kan masing-masing orang tentu ada. Siapa mau milih ini silahkan, ada pilihan. Benar. Ada yang menggunakan obat, misalkan obat tetes mata, atropin 0,01%. Itu yang banyak sekarang digunakan di dunia. Itu adalah mampu untuk mengurangi laju pertambahan miopia. Ada lagi satu lensa kontak. Lensa kontak yang dipakai malam hari itu diklaim mampu untuk bukan saja membebaskan itu anak dari tanpa menggunakan alat bantu di siang hari, tapi juga membantu untuk mengurangi pertambahan miopia. Jadi walaupun hilangnya miopia pada kondisi menggunakan lensa kontak malam hari yang biasa disebut ortho-K itu adalah bersifat reversible. Dalam arti kata, kalau misalnya dalam 1 minggu atau 2 minggu tidak pakai lagi, dia kembali ke minus yang semula. Oh, harus kan konsisten begitu. dong ya? Nah, kalau digunakan terus dia tidak minus. Tapi seperti itu. Ya, tapi dia ada chance untuk membantu untuk mengurangi pertambahan minus. Kan seperti itu. Dari dokter katakan ada kacamata, DIM, ya, ada obat mata, ada ortho-K tadi, Dok. Ya, itu semuanya memperlambat, Dok, ya? Ya. Lebih tepatnya, Dok, ya? Membantu memperlambat. Bukan menghilangkan. Tidak. Tapi kan, Dok, ya saya kan sering paparan juga nih, terpapar dengan informasi di medsos segala macam. Ada yang ada statement dari ya mana-mana, Dok, ya, dari mana-mana macam-macam lah. Dengan A bisa menghilangkan mata minus pada anak-anak. Berarti itu nggak tepat, Dok, ya? Apakah emang ada? Sepanjang yang saya paham dan yang saya belajar mengenai hal itu, belum ada teknologi itu. Jadi itu harus diluruskan. Dalam arti kata, memang kalau pada saat menggunakan itu dia hilang minusnya.
Makanya disebut Oh, reversible. Reversible itu artinya dia bisa nanti kalau kita nggak makin dia begitu lagi. begitu lagi. Nah, kan gitu kan. Oke. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi itu yang dia yang dimaksudkan. Jadi Ya, nggak ada jadi yang menghilangkan sebenarnya minus, Dok ya. iya. Memperlambat progresnya si mata Iya. minus ini. Iya. Kalau untuk anak-anak. Tapi kalau untuk dewasa kan ada, Dok, menghilangkan, Dok. Kalau dewasa kan menghilangkan minus alat ada, apakah menggunakan plastik misalnya Oke. atau Smile Pro atau apapun itu bisa dilakukan. Tapi pada anak-anak yang masih dalam proses pertumbuhan kan tidak direkomendasikan itu. Oh, I see. Kecuali kondisi yang sangat khusus banget, misalkan bisa dipertimbangkan menggunakan itu. Misalnya kita ingin yang mata kanannya minusnya setengah, mata kirinya minusnya 10 misalnya gitu kan. Jadi menggunakan teknologi tertentu agak sulit. Nah, itu bisa dipikirkan solusinya lasik pada anak. Misalnya anak-anak 12 tahun gitu yang kira-kira sudah cukup berani. Special dilakukan, case lah, Dok special ya. case. Nggak semua, Dok ya. Ya, Oke tuh Bapak Ibu sahabat JSC. Jadi memang tidak ada yang menghilangkan kalau dari umur anak-anak, nggak ada yang menghilangkan, adanya memperlambat supaya nggak nambah Iya. high myopia. Dok, Ya, kalau minus tinggi itu, Dok, andai kata nih, Dok ya, namanya ibu dan bapaknya sibuk ya, Dok ya. Ya mohon maaf, namanya manusia, Dok, lupa kontrol. Akhirnya didiemin, akhirnya minus tinggi. Iya. Emang apa sih, Dok? Bahayanya, Dok? bahaya. Biasa aja lah, Dok, nggak usah lah, ngapain ya, minus tinggi ya udah ben aja, nikmatin aja, Dok. Lasik aja nanti kita. Ya gitu aja, ya nggak, Dok? Bener nggak, Dok? Jadi gini, kita kan mau ngomong risiko namanya. Oke. Risk. Tidak harus terjadi, tapi risiko itu bisa terjadi. Risiko itu ada. Risk artinya gini. Kalau misalnya sekian persen orang yang tidak minus tinggi dibandingkan dengan orang yang minus tinggi, peluang untuk terjadinya sesuatu itu lebih besar pada minus tinggi kan gitu. Nah, terjadi glukoma, Yo. penyakit glukoma, kemudian degenerasi makula karena minus, kemudian retinanya lepas, ablasi retina namanya, itu bisa berpeluang Waduh. terjadi pada minus-minus yang tinggi. Berarti nggak boleh diremehin ya. Ya, Kalau- itu sebabnya kenapa kita perlu melakukan Kontrol tadi. kontrol tadi kan gitu kan. Karena gaya hidup masa kini kan yang sama sekali dilepas dari gadget kan nggak mungkin. Jadi itu kan nggak mungkin. Tapi itu yang bisa kita coba tawarkan. Kita coba kontrol. Kita bantu memberikan edukasi, kemudian memberikan tambahan obat, memberikan kacamata khusus, lensa kontak khusus barangkali itu yang bisa kita lakukan. Tapi kan melakukan sesuatu yang sama sekali tidak sama sekali melihat dekat kan nggak mungkin zaman now. Iya. Beda dengan zaman dulu kan kita Ya. nggak bisa lagi kembali ke zaman itu. Iya, saya dulu nonton TV, main bola, Iya, main benteng, main lari, main kasti, Dok. iya, semua kita pada Makanya nggak kacamata sekarang, Dok ya. Iya, Zaman sekarang iya. orang kemai di rumah. Kan di kamar terus. Iya. Makanya banyak kekurangan vitamin D kan, karena nggak pernah jemur. Itu penting ya. Jadi orang yang minus banyak loh kalau kita lakukan penelitian banyak yang kekurangan vitamin D juga. Oke. Bukan karena vitamin D-nya itu, tapi karena outdoor activity-nya memang kurang kan. Sementara sumbernya itu banyak di matahari. Kan begitu. Jadi kalau misalnya ada tempat memungkinkan, semuanya memungkinkan, paling sedikit outdoor activity itu 1,5 jam sehari lah. Karena kita nggak mungkin Iya. nggak nempel gadget, Dok ya. Iya. Tapi diimbangi. Iya. Begitu. Masalahnya seperti itu. Berarti minus tinggi ini sangat berisiko ya, Dok. Bersiko. Itu sebabnya kenapa kita perlu kontrol. Kontrol dan kontrol. Itu yang perlu kita coba camkan. Memang butuh waktu untuk mengerti, memahami ini, kemudian mengimplementasikan dalam kehidupan kita itu butuh ya pemahaman. Jadi kontrol ini bukan hanya sekedar ke dokter mata kan, Dok? Ya, kalau dokter mata itu bukan kontrol namanya, itu namanya periksa. Periksa. Enggak, takutnya, Dok, myopia kontrol ya kontrol ke dokter mata. Bukan itu maksudnya. Oh. Bukan myopia kontrol itu bukan
Ya udah tentang kontrol dokter mata. gitu, bukan. Artinya satu, memberikan edukasi supaya merubah Orang tuanya perilaku. bisa. Kemudian memberikan lensa kontak khusus kalau memang diperlukan, memang cocok buat anak itu. Kemudian kacamata yang mempunyai dampak terhadap itu. Ini kan tentu ini harus disesuaikan pada kondisi masing-masing. Tidak semua harus seperti ini nggak bisa. Oh, nggak bisa milih, Dok. Nggak. Misalnya saya nih bawa anak. Dok, saya mau pakai 3-tiganya biar cepat hilang. Gimana? Saya mau pakai kacamata, saya mau pakai tadi obat tetes atropin, saya mau pakai ortoki, biar makin mantep, Dok. Biar berkurangnya banyak. Mungkin ada, Dok? Ada yang menggunakan kacamata dikombinasi dengan Bisa. Ada yang menggunakan ortoke dikombinasi juga dengan atropin, bisa. Tapi makin bagus, Dok. Kalau effortnya makin gede, berarti makin cakep, kalau- Dok, minusnya. Logikanya gitu. Ini mungkin saya orang awam, Dok, ya. Enggak, Dok. Nggak Kombinasi gitu. itu bisa. Kombinasi. Masih ada peluang untuk itu. Cuman kembali ke nol nggak mungkin. Tetap Kembali ke nol nggak mungkin. back to basic. Iya, misalnya contohnya Waduh. orang sering terpleset di sini. Artinya kita berikan ortoke. Begitu kita berikan ortoke, besok dia tanpa kacamata bisa melihat jelas. Itu Besok? dibilang sembuh. Oh, ortoke itu gitu. Ya. Hari ini Malam malam pakai, besok pakai, misalnya dengan berjalan waktu, kemudian tanpa kacamata dia sudah jelas melihat seperti normal. Berarti kalau diukur nol gitu, Dok. Nol. Tapi diukurnya pagi apa siang aja? Pagi sampai sore. Sampai sore. Sore baik lagi minusnya. Nanti boleh secara bertahap dia akan. Tapi kalau misalnya sudah itu kan agak lama juga dia kan kalau sudah berbulan-bulan Oh, pakai makanya gitu harus kan. rajin. Terus pakai itu. Nah, gitu. Oh, I see. Jadi Jadi kalau misalnya kemudian tidak lagi pakai, ya udah. nah bukan berarti begitu dia menjadi nol, bukan berarti sembuh artinya itu. Makanya tadi saya katakan bersifat reversible. Oke, I see. Ya, bersifat reversible. Artinya dia bisa balik lagi. Kalau misalnya lasik itu bersifat irreversible. Tidak bisa dibalikin lagi ke kondisi normal. Misalnya contohnya gini. Oh, saya nggak mau lah begini. Saya sudah lasik, malah setelah lasik begini, udah balikin dah mata saya seperti semula. Nggak bisa lagi. Kalau yang ortoke bisa. Nggak usah dipakai aja. Nggak usah dipakai. Balik lagi dia kembali. Ya ada kali begitu, Dok. Nah, kan gitu kan. Ada begitu, Dok. Nah, Enggak, Dok. gitu. Enggak ada, Dok. Ya. Orang udah bener-bener ini ya. Oh. Kurang lebih kayak gitu Oh, ya. gitu. Jadi sama kayak kita nge-gym, Dok ya? Kalau Lalu nge-gym, bener, kalau begitu. kita rajin kan badan terbentuk, Dok ya. Besar. Kalau baru 2 bulan, habis itu males besok. Kurus lagi. Hilang lagi dia. Hilang lagi. Itu tadi ortoke. Ortoke. Lensa yang dipakai untuk malam-malam saat tidur. Saat tidur. Tapi reversible. Pinter saya jadinya. Tapi kan misalnya apakah ortoke itu 100% aman Nah, iya. dari segala macam hal gitu loh. Ya, semua yang kita tempelkan risiko itu ada. Kemungkinan infeksi bisa saja terjadi tergantung kebersihan, gaya hidup, kan tipikal mata masing-masing. Makanya butuh edukasi, Dok ya. Itu edukasi dan dikontrol dengan baik. Apakah ininya bagus apa enggak? Karena peran orang tua penting ya. Karena yang jagain yang di rumah ya bukan dokter lagi, urusan orang tua. Betul. Jangan sampai anaknya kotor, jorok, Ya. malah berimpact kepada mata. Betul gitu ya. sekali. Berarti nggak ada yang lebih. Maksudnya semuanya safe, semuanya aman, tergantung kebutuhan dari pasien. Jadi itu kita sesuaikan dengan kan menyesuaikan itu banyak hal artinya. Menyesuaikan dengan kondisi mata anaknya, kondisi ini, penerimaan orang tua kita mengatakan bahwa gini orang tua belum tentu yang ini yang dipilih. Nah, ada pilihan orang tua memilih. Memilih yang kacamata. Kalau kacamata biasa dengan tropin misalnya. Dengan tropin dosis rendah. Itu bisa dipilih untuk membantu mengurangi. Itu kan gitu kan. Bisa dia kombinasi antara kalau misalnya ingin lebih itu sedikit, kacamatanya yang mengurangi juga peluang ditambah dengan obat. Ini misalkan dikombinasi itu bisa diterapkan. Ini kacamata tadi yang dim tadi, Dok ya? Bukan kacamata biasa, Dok ya? Iya. Kalau kacamata biasa Kalau dengan kacamata itu biasa? kacamata biasa paling sedikit terus dengan Atropin tadi? Atropin tadi untuk membantunya. Berarti nggak
berarti namanya orang tua tuh dok, kalau misalnya mau kacamata nggak sembarang pakai aja dok ya. Iya. Tetap harus kontrol dulu dok ya. Kapan Nah. dok tepatnya baiknya untuk seorang anak atau seorang orang tua bawa anaknya ke dokter mata? Sebelum dia sekolah, misalnya anak umur pertama kali umur 3 tahun periksalah. Mudah-mudahan anaknya sudah cukup kooperatif diperiksa, itu bisa kita tahu. Oh, dia masih misalnya dia masih plus atau dia ada minus atau apa. Paling sedikit untuk kita tahu kondisi awalnya. Kan begitu kan? Nah, misalkan bukan tidak mungkin pada saat kita periksa ternyata sudah ada minus ini anak umur 3 tahun. Iya, saya juga pernah lihat dok, anak 3 tahun udah main handphone. Iya. Kenapa dok Iya. alasannya? Karena kalau lagi makan, kalau nggak dikasih handphone, nangis. Iya. Dikasih sama ibunya handphone, tenang anteng dok. Akhirnya jadi kebiasaan. Gampang nyuapinnya. Iya. Ah, itu juga bisa terjadi dok ya. Karena jajal-jajal begitu akhirnya menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Benar, itu dia tuh, penting tuh. Ya itu karena nggak siap kan nggak tahu dampaknya. Itu yang saya katakan tadi. Iya. Sebelum begini kita harus tahu dulu apa-apa yang kira-kira membantu anak-anak itu menjadi minus. Dalam arti kata membantu menjadi buruk gitu loh. Bukan menjadi baik. Iya. Ya itu yang perlu dikerjakan itu. Edukasi ini penting. Edukasi penting. Kalau semua kita menyuarakan ini, saya yakin beberapa tahun kemudian hal ini akan berkurang kejadiannya. Emang tinggi dok ya? Banyak sekali. Walaupun saya tidak bisa menyebutkan angka dengan persis, tapi dalam praktek. Kalau waktu zamannya pandemi dok, dibanding after pandemi atau sebelum pandemi lebih tinggi, ada nggak? Pada saat pandemi atau setelah pandemi itu lebih tinggi. Peluangnya, frekuensinya makin banyak. Dokter, pasiennya mungkin ya kan rata-rata begitu. Banyak banget dok. Ya lah pandemi kan. Iya, bahkan gadget banget segala macam. Yang saya pernah sampai terperanjat, pasien datang dalam waktu 6 bulan minusnya berubah 2. Dari kacamata sebelumnya itu 2 bedanya. 6 bulan 2 minusnya dok? Maksudnya 6 bulan itu dia kontrol lagi. Dia dari datang pertama, kemudian datang berikutnya dia kontrol, nambahnya 2. Akhirnya dengan umur berapa tuh dok? Umur berapa dok? Umurnya 8 tahun. 8 tahun? Ya 8 atau 7 waktu itu saya lupa. Tapi emang karena orang tuanya minus atau? Orang tuanya minus kebetulan. Plus orang tua minus, kemudian juga anaknya mungkin? Ya. Gaya hidupnya sedemikian rupa. Gaya hidupnya sedemikian rupa. Aduh. Tuh, sahabat JC. Berarti waspadailah anak-anak ya. Mungkin sahabat JC juga perlu tahu ya dok. Mungkin sebagai orang tua dok ya. Kira-kira apa sih yang perlu diketahui oleh anak ketika dia ada keluhan? Kan anak-anak ini kan nggak ngeluh dok kadang-kadang dok. Iya. Anak-anak aja main handphone, Iya. gambar, main gadget, main game segala macam. Iya. Nah itu kapan sih dok orang tuh bisa melihat bahwa ini anak harus ke dokter? Apakah ada gejala khusus? Nah, jadi gini, hal ini kan kadang-kadang tanpa gejala, artinya tidak memperlihatkan hal-hal yang khusus. Benar. Atau paling sedikit orang tua belum paham dengan gejala itu. Nah, ini. Misalnya anak melihat sesuatu selalu mendekatkan dengan objek. Misalnya melihat nonton TV kok selalu dekat, suruh mundur, dekat lagi, dia suruh mundur, dekat lagi. Itu udah tanda-tanda dia matanya kurang tajam. Kalau melihat sesuatu dia matanya dipicingkan, atau dagunya diangkat, atau miring dia kadang-kadang seperti itu. Nah, itu ada hal-hal yang kemungkinan bisa saja disebabkan oleh kondisi penglihatan yang kurang bagus, sehingga dia mengadopsi. Kadang saya dengar anaknya dimarahin malah dok. Iya. Pas maju anaknya dimarahin. Anak yang salah katanya. Kamu jangan maju ke depan TV dong. Iya. Betul, TV-nya gede 52 inch malah maju. Berarti bukan anak yang salah dok ya? Bukan anaknya. Berarti matanya ada sesuatu. Oleh karena itu perlu dilakukan screening namanya. Tidak ada keluhan, coba diperiksa. Setuju. Secara rutin untuk anak-anak zaman sekarang. Karena tahun lalu tidak minus, tahun ini bukan berarti pasti tanpa minus, belum tentu. Oleh karena itu kita coba lakukan. Ya, kalaupun bisa melakukan intervensi kan kita lakukan kontrol pada saat minusnya masih kecil, kalau bisa. Kalau minusnya kecil, kita lakukan kontrol, mudah-mudahan dia tidak menjadi minus yang tinggi kan gitu kan. Itu harapannya sebetulnya.
minus itu kemungkinan untuk dihilangkan sama sekali kejadiannya pada semua orang susah. Karena gaya hidup kita sekarang kan zaman milenial itu udah zaman dekat. Semuanya serba dekat. Rumah aja kecil, dekat kemana-mana. Bener dong, bener. Rumah kita ke WC dekat, ke kamar tamu dekat, ke dapur dekat kan. Ngelihatnya Jadi serba semua dekat. dekat, semua. Iya, Lupa semuanya dekat dipakai di harusnya kamar buat jauh terus. juga ya. Kalau dulu kan saya pergi kalau pulang ke kampung halaman. Sekarang pulang kampung doang karena nggak ada halamannya, udah hilang halamannya. Kan sempit Tentu sekali. bisa aja nih. Halamannya padahal luas dok ya. Tidak Oke. ada halaman. Gitu loh. Oke. Ada Iya. tempat bermain di halaman kan gitu kan. Kalau ada tempat bermain di halaman, bermainlah di halaman. Jangan bermainnya dengan dunia maya terus. Dunia nyata juga main sekali-sekali. Oh. Kan gitu kan. Betul Di dok, betul dok, lapangan betul bermain. betul. Jangan outdoor aktivitas tapi megang HP. Ya, sama aja. Itu yang terjadi dok. Nah, itu. Itu terjadi. Dia sih ke taman, tapi di taman megang HP. Iya, Nah, Dok. kalau bisa lepaskan semua itu, kan gitu kan. Tapi nggak bisa dok, susah tetep. Iya. Itu kita alamiah lah, semuanya Iya. begitu dok. Kadang nongkrong di kafe aja, Iya. 5 orang janjian, tapi 5-5-nya megang handphone, ngobrolnya pakai handphone di situ. WA, ngechat. Aduh, susah dok. Cuman memang kita harus mengurangi dok ya, memanage. Memanage. Bagaimana How to use to handphone dan bagaimana aktivitas Iya, outdoor, betul. melihat. Iya. Wah, Jadi sebenarnya yang 3 langkah mudah itu adalah satu, merubah perilaku. Jangan lihat dekat terus. Kan gitu kan. Periksa menggunakan teknologi-teknologi itu ya, kontrol secara rutin supaya kita bisa aware, awas kapan kita harus menambah misalnya dosis obat harus dinaikkan dari 0,01 misalnya menjadi 0,02. Apakah perlu dinaikkan atau tidak dan lain sebagainya. Itu yang coba kita lakukan. targetnya itu dok ya. Iya, mudah-mudahan dengan segala upaya yang ada, option ini yang ada, pilihan yang ada, mudah-mudahan minus tidak menjadi minus tinggi kan gitu kan. Kalau kita tidak bisa menghilangkan kejadian itu, paling tidak jangan terlalu cepat kejadiannya sehingga terjadi minusnya terlalu tinggi, sehingga risiko untuk morbiditas lebih lanjut, terjadinya penyakit-penyakit lain di luar minus yang lebih sulit diatasi itu semoga tidak terjadi. Tuh, sahabat JC ya, ini padat banget, singkat tapi kena semua nih kayaknya nih untuk ngomongin mata minus dok ya. Ya. Dokter Gus udah maparin segala macam. Jadi misalnya sahabat JC mau komentar, mau nanya, boleh silakan tulis di kolom komen. Nanti Dokter Gusti mudah-mudahan bisa jawab. Ya, dibantu sama kami juga nanti kita akan sampaikan. Siapa tahu ada sahabat JC yang nonton dok, tapi mungkin pengen nanya dan kita belum bertanya nih masalah itu dok ya. Silakan komen di bawah. Oke. Sekali lagi dok, kita close ya. Jadi memang tadi banyak sekali dengan dari mulai awalnya mata minus sampai siapa aja yang terkena, sampai ada solusinya apa aja untuk memperlambat, bukan menghilangkan. Ya, itu udah kita jelasin semua dokter. Dok, bagaimana kalau misalnya orang tua nonton ini dok, anaknya 12 tahun umurnya, udah gede lah, udah remaja, baru denger nih, minusnya udah tinggi, masih ada harapan nggak dok untuk bisa diperlambat minusnya? Ya kalau nanti kita lihat minusnya masih nambah nggak? Oke. Lihat dari waktu kan masih nambah. Kalau masih nambah kita bantu dengan misalnya apakah kacamata, apakah menggunakan ortoke, dibantu dengan itu atau ditambah dengan tropin. Walaupun biasanya makin tinggi usia, biasanya responnya makin minimal. Berarti bukan arti terlambat dok ya? Nggak ada kata terlambat dok ya untuk memulai ya dok ya? Nggak ada terlambat. Karena khawatirnya mungkin yang ditangkap oleh viewer kita adalah, wah anak saya udah remaja 14 tahun, udah telat. Enggak dok ya? Itu satu hal lagi. Perlu saya ingatkan bahwa ortoke seperti yang saya sebutkan tadi itu tidak untuk semua pasien minus juga. Dia ada persyaratan khusus. Misalkan, misalnya minusnya 10, silindernya 4 gitu, dia nggak bisa Oh gitu. mengkoreksi itu.
Ada Jadi yang ada syaratnya. maksimal silindernya 2,5. Misalnya ada ortoke yang -8 atau yang biasanya yang umum tuh -6 maksimal. Minus 6 Baru maksimal. dia bisa dengan cara kontrol dengan cara gitu. I Kalau bisa atau di bawah itu kan gitu kan, maksimal di angka-angka itu. Tuh. Yang lebih daripada itu tidak bermain dia. Ya jangan telat ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa jangan. Masih sedini mungkin Iya. ya bawalah. Dokter Gusti praktek Iya. di JC Kedoya dok? Ya, JC Kedoya, itu ya, Menteng. JC Menteng. Ya. Nah itu. Jadi di situ ada myopia control juga dok ya, JC Kedoya dok ya. Ya artinya semua kita ikut berperan untuk mengontrol miopia pada anak-anak. Dimanapun kita praktek. Dia membantu memberikan informasi, edukasi dan lain sebagainya supaya masyarakat betul-betul paham dengan apa yang kita punya fasilitas. Ya. Siap. Terima kasih. Dokter Gusti, thank you banget dok. Terima Sudah kasih. banyak ilmu yang Semoga disampaikan. Bermanfaat obrolan Amin. kita. Betul. Karena memang mata minus, myopia Ya. itu banyak yang masih meremehkan Iya. dok ya. Iya betul. Masih Sebetulnya kalau kita ngomong minus, sebetulnya kalau ibaratnya kayak mudah-mudah gampang, Iya gitu kan? benar. Mudah-mudah gampang, mudah dimengerti, mudah didiagnosa, tapi susah bagaimana caranya menjalankan. Tidak sesederhana itu. Betul banget dok. Tapi bukan berarti kita harus menyerah. Setuju. Kita harus membantu. Karena Ya. hidup kita bukan hari ini aja. Ini yang penting itu adalah kita melakukan sekarang untuk Jangka panjang. 34 tahun, 40 yang Itu yang penting. yang akan datang supaya tidak terjadi hal-hal itu gitu loh. Itu benar setuju dok. Itu yang kita Apalagi, persiapkan yes, dari setuju. anak kecil. Lagi Jangan bagi pada parent dok ya. Iya. Anak adalah aset kita. aset gitu Jangka semua. panjang. Betul. Masa depan ada di tangan mereka. 30 bagaimana 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 40 tahun lagi pada saat dia dewasa kan gitu kan. Betul. Mudah-mudahan dia tidak menderita yang macam-macam banyak, lah, kan yang gitu tadi. kan. Oleh karena itu minus kan salah satu faktor yang ikut berperan di situ. Oleh karena itu yang kita kendalikan sejatinya. Oke. Ya. Thank you Dokter Gusti. Terima kasih. Parents, sahabat JH semua, ingat mata minus bisa kita perlambat Ya. progresivitasnya. Ya, dihilangkan juga bisa kalau dewasa, tapi kalau anak-anak, ya nggak ada yang menghilangkan. Harus dikontrol. Dokter Gusti udah kemarin tadi A sampai Z segala macam. Ya, jadi yang belum nyimak dari awal videonya tonton di JSC Podcast ya di YouTube JSC Hospital. Oke, Dokter Gusti, thank you banget. Terima kasih. Informasi hari ini. Mungkin nanti kita akan bahas lagi mengenai yang lebih dalam dok. Silakan. Next, apapun itu kita akan update tentang Ya. mata ya di Terima kasih. JSC Group. Ya. Thank you Dokter Gusti. Terima kasih. Sehat-sehat. Sehat semua. Salam semuanya sahabat JSC. Stay tune on YouTube JSC. Bye.